kita masih membicarakan isu reshuffle ya, yang masih ramai dibicarakan di medsos dan di media mainstream. Salah satu narasinya soal itu kan Ketua Projo, Budi Ari, out. Kemudian narasinya, wah kekuatan Jokowi atau pengaruh Jokowi dipretelin. Satu-satu dipretelin. Sebelumnya siapa? Noel. Tapi juga ada Budi Gunawan yang juga orangnya Bu Mega. Juga sebenarnya kan itu menarik untuk dibahas. Nah, reshuffle ini juga menarik karena rentetan kejadian sebelumnya ada demo yang berbuntut kerusuhan dan rame lah soal DPR, soal kerusuhan aksi massal lah gitu. Nah, saya sekarang bersama dua tokoh politisi dan yang malang melintang dalam dunia politik dan dunia YouTube ya, Bang Zulfan Lindan dan Bang Darmizal. Siap. Nah, ini menarik karena kemarin Bang Zulfan itu bertemu dengan Pak Prabowo itu 14 jam. 14 jam ya. Luar biasa. Itu luar biasa bersama beberapa orang, tapi Bang Zulfan ini yang secara intens gitu. Kita pengen denger juga nih, nggak tahu apakah ini off the record atau enggak. Terus kemudian Bang Darmizal dan Bang Zulfan setelah itu ketemu Pak Prabowo, ketemu Pak Jokowi di Solo gitu. Jadi ini kita ingin melihat soal reshuffle dan rentetan peristiwanya ini dalam sudut pandang orang yang betul-betul melihat dari dekat. Info A1. Nah, itu saudara-saudara. Oke, saya ingin mulai dulu dari Bang Zulfan deh. Gimana Bang melihat perkembangan yang terakhir itu Bang? Yang mana? Yang reshuffle? Ya, reshuffle terus juga ya, gimana Bang Zulfan melihatnya lah setelah bertemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Ya kalau dengan Pak Prabowo itu kan 99% itu off the record. Oke. Kita kan kalau sudah presiden minta ini off the record kan nggak bisa bicara Yes. kita. Ya kan? Ya. Nah mungkin apa ya semacam nuansa ya, nuansanya. Presiden ketika ngomong itu waktu ditanya tentang reshuffle kabinet ya, itu kan yang isu yang sudah memang harapan masyarakat kan. Nah, tapi dia bilang ya kita lihat nanti. Ini pertemuannya sebelum hari Senin ya? Oh iya, ya. Hari Minggu kan? Hari Minggu. Malam ya. Minggu. Sabtu malam Minggu. Oke. Malam Minggu, ya kan? Malam Minggu. Presiden hanya mengatakan tidak mengatakan akan ada reshuffle, ya tapi mempelajarilah. Kira-kira mengamati, mendengar aspirasi, kan? Nah, tapi kan kita nggak tahu siapa yang mau direshuffle, kapan itu, kan gitu. Kita nggak tahu kan. Ya. Nah, kemudian soal situasi keamanan misalnya. Ya, Prabowo sih tegas itu mengatakan bahwa kita harus hati-hati dengan banyak negara. Karena jelas bahwa mereka tidak ingin kita ini menjadi negara kuat dan maju. Ya. Nah, sehingga termasuk negara-negara tetangga kita pun bisa saja ikut mengganggu kan gitu. Nah, jadi yang selama ini orang mengatakan bahwa asing itu tidak ada, nah, beliau menjelaskan. Cuman itulah tadi off the record, ya karena ya khawatir juga, ya kan? Ya maksudnya kan begini, di dalam baik dunia politik dan intelijen, kita tahu orang mau bunuh kita kan kita nggak usah kasih tahu, lo mau bunuh gua ya? Nah, kalau dunia preman begitu. Nah, ini kan kalau dunia politik, intelijen, negara kan tidak mungkin kita udah tahu orang itu mau bunuh kita, tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Itu kan lebih bagus. Sehingga waktu dia masuk kita bunuh juga dia kan. Kira-kira begitulah ya. Nah jadi kalau kita bicara reshuffle, ya memang blunder-blunder yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan dianggap kan sudah terlalu banyak dan jauh gitu loh. Nah, kita juga kaget kok tiba-tiba Purbaya ini yang menjadi Menteri Keuangan dia hadir. Oh.
Tapi hadir pada saat acara MBG. Oke. Waktu dengan dialog dengan menteri, kemudian hanya kita dengan Pak Prabowo, dia nggak ada lagi. Oke. Jadi Pak Purbaya itu hadir di acara sebelum pertemuan yang intens berjam-jam itu. Oh belum, dia di acara Waktu paparan mengenai kebijakan Ramadan. Oke. Ya ikut makan bareng-bareng Pak Prabowo lah, dia ada. Dia duduk di sebelah saya, ya kan? Nah, sebagai ketua LPS kan. Oke, ya. Gitu. Nah kemudian menteri yang bersangkutan yang harusnya hadir itu kan Budi Ari. Tapi Budi Ari justru tidak datang karena ini kan mau bicara koperasi desa dan merah putih kan. Oke, jadi isunya kan MBG, terus koperasi merah putih, desa nelayan, ya, dan sekolah rakyat. Sekolah rakyat, oke. Budi Ari nggak ada? Nggak ada, yang datang wakilnya. Oke, Ferry. Ya, tapi Ferry juga duduknya nggak di lingkaran utama ya, gitu. Ya artinya di situ. Oke. Karena kan meja juga terbatas, meja bundarnya Pak Prabowo itu bisa nampung paling 10 orang ya. Nah jadi kedua orang ini kemudian menjadi menteri kan, gitu loh. Kalau Ferry memang ada tugas sebagai wamen menggantikan posisi menterinya yang nggak hadir. Saya sempat tanya, mana menteri lo? Lagi ada tugas bang. Waduh. Kata Darmizal bilang tugas itu kalau dipanggil presiden batal semua. Ya kan? Gitu. Jadi kalau presiden yang minta apapun tugas kita kecuali kita sakit sekarat atau ibu atau ayah ya kita harus hadir gitu loh. Ya tapi menjelang saya menuju bandara, waktu saya menuju bandara, tapi kegelisahan Budi Ari itu sudah ada saya lihat. Sorry, maksudnya menuju bandara ke... Sebelum bandara nih. Okay. Jadi pada saat kita masih dialog dengan Pak Prabowo kan Budi Ari telepon saya juga. Oke. Ya kan, teman kita nggak bisa angkat, miss call. Lalu pulangnya jam 12 malam, dia telepon lagi miss call. Kita udah ngantuk. Ya kan, udah setengah 1, jam 1 udah nggak kuat lagi. Saya pikir besok aja lah. Gitu. Nah pagi dia telepon lagi. Pagi itu artinya minggu pagi? Senin. Oh Senin, oke. Oh Minggu telepon juga. Tapi kan kita kan bayangin aja tidur terus satu harian itu kan. Beliau ini kan dari jam 10 pagi itu, Sabtu ya Bang ya? Sampai jam 1 pagi minggunya. Oke. Jadi 2 hari itu sebetulnya, 2 hari yang berjalan itu. Ya tidur terus. Kemudian saya lihat banyak miss call dia, saya telepon waktu saya menuju ke bandara mau ke Solo. Gimana bos? Saya bilang, bro, ada apa? Dia mungkin mau tanya apa sih pembicaraan dengan sana. Saya bilang nggak ada. Presiden tidak menyinggung apapun soal Anda, bahkan soal soal kementerian. Hanya bicara program aja semuanya, saya bilang. Nggak ada spesifik bicara reshuffle, nggak ada apa. Ya gitu aja. Terus, ya dia cerita bagaimana kedekatan dia dengan Pak Prabowo kan. Ya baguslah saya bilang. Tapi kan orang kayak seperti Pak Prabowo ini nggak mungkin tidak akan dikasih tempat. Pasti ada tempat juga buat Budi Ari ya. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Tapi kan tipe-tipe Pak Prabowo kira-kira kan begitu ya. Nanti ya mungkin jadi dubes di negara besar. UK ya, Paris misalnya. Kan mantan menteri kan. Atau kalau di ASEAN antara Singapura dengan Australia misalnya kan. Tapi kalau di medsos kemudian spekulasinya kan, wah ini kasus judi online ini muncul lagi nih, bisa tersangkut dia gitu, bisa tersangkut Budi Ari lagi gitu. Jadi itu yang ya kita nggak tahu lah, ini kan masih belum terjadi. Spekulasi. Tapi kan kalau memang mau diproses nggak perlu harus berhenti jadi menteri, ya kan? Ya tentu presiden punya penilaian sendiri ya.
kalau misalnya tadi kita udah jelaskan mengenai Sri Mulyani, memang kan terlalu banyak problem, udah ya. Cuman kita sayangnya ini menteri yang penggantinya ini bikin problem baru lagi. Akhirnya demo besar-besaran mahasiswa kemarin di DPR kan. Iya. Nah jadi kita ini sebenarnya kalau mendapat kepercayaan jabatan apapun, itu pertama kita kan harus istighfar. Bukan muncul ego kebanggaan, gua dipercaya, nggak ada gunanya. Iya. Istighfar dulu. Iya. Kalau kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan jabatan, ya kan? Kita mendapatkan calon nyonya yang cakep, misalnya kan? Ya kan? Jangan Ada yang punya pengalaman. Calon nyonya. Ya, jadi kan harus istighfar, astagfirullah. Istighfar itu untuk apa? Gua bisa nggak memegang amanah ini? Iya. Gitu loh. Nah, kalau kita nggak istighfar, gitu. Belum duduk lagi masuk ruangan, udah ngomong macam-macam. Bikin blunder lagi kan. Nah, kan nggak mungkin presiden misalnya baru 1 hari diganti lagi. Nah, itu agak sulit gitu loh. Tapi harusnya menteri-menteri ini membantu. Jangan memberi pekerjaan rumah kepada presiden, ya kan? Nah, jadi membantu bagaimana supaya pekerjaan presiden itu lancar. Presiden bisa memikirkan lain yang lebih besar, jangan pikir yang tete bengek, teknis, ngapain. Nah, kalau kita bicara misalnya Budi Gunawan ya. Ya, tanpa kita ketemu Pak Prabowo juga, kita kan udah bisa baca sebenarnya. Bahwa kerusuhan kemarin itu kan sebenarnya koordinasinya harus ada di tangan Menko Polkam. Polkam. Menko Polkam. Karena sudah diambil Yusril kan? Sudah, ya betul. Nah, Menko Polkam. Itu memang kan harusnya ada di kendali Menko ya. Karena dia di situ kejaksaan, di situlah Polri, polisi. Kejaksaan enggak ya? Sama Bang, hukum enggak. Yang terkait keamanan Keamanan, negara. Polri, TNI kan gitu, BIN misalnya. Iya. Nah, ini kan ada di bawah koordinasi Menko Polkam. Nah, tapi kok kita tidak melihat perannya apa, ya kan? Di dalam mengatasi, menangani masalah kerusuhan itu misalnya. Apakah memang ada sesuatu lagi sakit, kurang sehat, atau apa kan begitu. Kita kan nggak tahu. Ya, tapi itulah yang kita bisa baca ya seperti itu. Nah, ya mungkin dilihat penanganan ini juga agak lambat, ya kan? Akhirnya presiden harus turun tangan sendiri mengumpulkan Panglima TNI dan setahu saya waktu kumpul Panglima TNI, Kapolri dan beberapa yang lain kan tidak ada Menko Polkam kan? Ini maksudnya yang dengan ketum parpol juga ya? Iya. Enggak setelah itu kan? Oh setelah itu ya. Iya nggak ada, nggak ada BG. Ya nggak ada gitu. Nah jadi kalau kita lihat di situ ya kemana nih? Apa kurang sehat atau keluar negeri? Kan nggak ada infonya nggak ada gitu. Situasi sedang genting kan gitu. Nah jadi prinsipnya Pak Prabowo tuh melihat bahwa memang ada kelemahan-kelemahan di dalam isu-isu yang berkembang di dalam negeri, tetapi ini kan memang asing juga masuk, gitu loh, untuk bagaimana memanfaatkan situasi ini agar menjadi lebih keruh. Nah orang kan anggap remeh bahwa asing itu tidak ada. Yang jelas kan begini, Amerika di bawah Jimmy Carter yang dianggap demokratis, di bawah Clinton yang dianggap demokratis misalnya, ya, itu juga tetap akan melakukan pressure kepada negara-negara satelitnya kan, yang dia anggap memang ini negara punya ketergantungan kepada dia pada masa itu misalnya. Nah, apalagi Trump. Negara yang nggak ada hubungan tidak tergantung saja dia akan lakukan pressure. Nah, dengan kita kan dia merasa bahwa
posisi strategis, ya kan? Laut Cina Selatan, Pasifik, mana-mana kita kan ini strategis nih. Makanya dia perlu dengan Indonesia kan. Nah, tetapi kita nampaknya kan sebenarnya mulai dari akhir-akhir Presiden Jokowi ya, sampai dilanjutkan oleh Prabowo, BRICS misalnya, ya kan? Dan bagaimana Brazil Lula itu dikerjain, ya kan? Sehingga menjadi negara miskin, pertumbuhan cuma 3% setahun, itu karena gara-gara dia ikut BRICS. Gitu loh. Jadi banyak negara yang memang nggak mau tunduk sama kepentingan Amerika, keinginan Amerika ya akan diperlakukan seperti itu gitu loh. Nah, kita kan mau diperlakukan seperti itu juga, ya kan? Pokoknya kita ini nggak bisa membangun, nggak bisa melakukan apa-apa, kita ini kesulitan, ya, sehingga mereka bisa terus mengendalikan kita. Misalnya begini ya, ini saya nggak tahu off the record atau tidak lah. Kadang-kadang kita kan perlu sampaikan juga yang positif. Boleh diungkap lah highlightnya. Misalnya kita ini kan pernah menjadi produsen minyak di atas 1 juta barel per hari, ya kan? Sehingga kita menjadi anggota OPEC dan pernah menjadi kita sekjen OPEC di zaman Pak Suhud ya, Pak Subroto, ya kan? Nah, kita pernah jadi sekjen OPEC. Tapi kan kemudian kalau nggak salah saya pada era SBY, kita ini hanya mampu memproduksi 800 ribu per barel, per hari, 800 ribu barel per hari. BPD. Nah, sehingga kita harus keluar dari OPEC karena tidak memenuhi syarat sebagai anggota OPEC. Sedih kan kita? Mungkin kita termasuk pendiri, kita termasuk yang pernah jadi sekjen, tiba-tiba drop. Dianggap nggak? Karena kita sudah jadi net importer. Performnya kan turun. Ya kan? Nggak perform. Nah, Pak Prabowo tuh bilang begini, memang ada upaya-upaya dari pihak luar itu supaya minyak kita nih, produksi kita makin turun, supaya kita impor kita tinggi. Impor kita itu kan setahun 50 miliar dolar US. Ya kan? Minyak ini. Kalau seandainya kita bisa produksi dalam negeri meningkat pelan-pelan, sekarang 600, bisa 700, bisa ya mungkin berapa tahun itu bisa mencapai 1 juta lagi. Kan berarti impor kita tuh kurang. 50 miliar itu bukan uang sedikit. Bisa kita gunakan untuk bangun apa saja. Misalnya. Nah itu salah satu memang apalagi misalnya Trump ini ya. Ini tidak dibicarakan oleh Pak Prabowo ya. Tapi kita kan bisa menganalisis ya. Bahwa perjanjian kita dengan Amerika yang 0% dan 19%, itu kan kira-kira impor gas dan BBM dari Amerika. Nah kalau kita memproduksi terus, meningkat, otomatis kan impornya pembelian kita dari BBM kita kan berkurang. Drastis. Nah ini buat Amerika, wah cuan kita juga berkurang kan gitu. Nah jadi hal-hal strategik yang seperti inilah yang saya kira disampaikan, dan ini memang harus dapat ditangkap oleh para elit supaya melihat ini negara ini persoalannya harus dilihat secara komprehensif. Ya, ada aspek geopolitiknya gitu ya. Tapi tadi selain soal Amerika kan Bang Zulfan tadi nyebut di awal pembicaraan soal ada negara tetangga. Yang itu ya saya nggak tahu ini off the record atau enggak. Menurut Bang Zulfan seberapa jauh tuh pengaruh si negara tetangga itu asing itu ya terhadap apa yang terjadi lah, misalnya aksi massa kemarin. Kita kan begini, kalau kita bicara tetangga, ya negara tetangga kita di ASEAN ini yang paling memungkinkan untuk mengganggu Indonesia itu kan hanya 2, Singapura sama Australia, gitu kan. Malaysia ya saya kira enggak lah ya. Kalaupun ada itu tidak mungkin perang yang tidak signifikan. Ya, Birma jauh semua. Jadi yang dekat itu kan 1 Australia, 1 Singapura. Dan kita tahu Australia itu di Darwin sudah di tempat
sudah ribuan marinir di situ kan, gitu. Pangkalan militer. Nah kita nggak tahu di Singapura kan nggak ada, negara kecil, mau taruh di mana kan? Keluar sedikit udah Malaysia, keluar sedikit udah Indonesia. Nah, tapi kan kalau Singapura ini kan bisa mengganggu dari segi ekonomi dan keuangan kan? Ya. Gitu. Tapi itu kira-kira pandangan saya lah seperti itu. Kalau dianggap negara tetangga siapa? Yang paling mungkin tuh Singapura sama Australia. Ya. Nah ini terus kemudian saya mau melanjutkan perbincangan ini ke episode berikutnya. Kan setelah 15 jam bertemu Pak Prabowo, Bang Zulfan, kan kemudian terbang ke Solo bersama Bang Darmizal, ketemu Pak Jokowi. Ini juga ketemuannya sebelum ada pengumuman reshuffle kan berarti. Nah ini saya menarik, kira-kira menarik ini untuk dijalin ini story-nya ini. Dijahitkan. Jadi, gitu ya. Dijahit gitu. Jadi gimana Bang Darmizal melihat apa yang dibicarakan oleh Bang Zulfan terus dikaitkan dengan isi pertemuan obrolan dengan Pak Jokowi. Bang Darmizal dengan Bang Zulfan ya, bertemu Pak Jokowi. Iya, makanya. Itu apa yang dibicarakan. Ini menarik karena tadi itu narasi yang berkembang, framing ya. Framing itu kan tadi itu geng Solo dipretelin. Satu-satu dipretelin katanya. Tadinya Noel. Terus sekarang siapa? Budi Ari gitu apa gitu. Tapi sebelum ke situ saya sedikit. Kita kan cross check juga ya. Artinya Bapak kan yang minta kepada Pak Prabowo sebagai menteri kan cuman Pak Pratik. Oh iya, yang lain saya tidak ikut campur. Maksudnya cross check ke Pak Jokowi. Bukan cross check lah kita tanya kan. Oke. Ini kan Pak isu di luar banyak, seolah-olah bahwa banyak anggota kabinet ini adalah endorse-nya Bapak. Gitulah. Mungkin orang, macam-macam lah. Ya. Orang Jokowi, orang Mulyono, segala macam. Kan gitu. Ya. Beliau mengatakan, nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada, saya nggak pernah kasih nama sama Pak Prabowo. Ya, kecuali Pak Pratik. Oke. Nah, itu aja. Yang lain semua terserah Pak Prabowo. Jadi kalau ada orang bilang reshuffle ini menunjukkan keterbelahan antara Prabowo dengan Jokowi itu nggak benar, nggak ada hubungannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Darmizal. Iya. Silakan Bang Darmizal. Iya, terima kasih. Ini diskusi yang nikmat untuk kita bahas bersama. Iya, ini anu banget ini. Apalagi dengan senior kita ya. Saya bersama Bang Zul bertemu Pak Jokowi. Diskusinya sesuai dengan platform berpikirnya semualah kita. Pak Jokowi terutama. Beliau itu menyampaikan betapa pentingnya kita untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo ini. Itu tanpa reserve, no point of return gitu. Harus maju terus ke depan. Itulah komitmen beliau. Kemudian saya coba challenge apa yang disampaikan Pak Jokowi pada saat bertemu dengan kita itu. Kami menghadap beliau dengan apa yang dibahas oleh Bang Zul pada saat bertemu dengan Presiden Prabowo yang 14 jam itu. Ternyata terjadi link and match yang luar biasa. Apa itu? Kohesi sosial antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi itu sangat kuat. Sangat kuat sekali. Ya Bang ya, kita lihat bagaimana komitmen Pak Prabowo yang menghormati Pak Jokowi. Kemudian bagaimana Pak Jokowi juga sangat menghormati dan bahkan berkomitmen sepenuhnya dengan cara apapun untuk mensukseskan kepemimpinan nasional Pak Prabowo. Bahwa di sana ada Gibran itu hal lain karena ini adalah paket kan gitu. Saya dalam satu momen di salah satu podcast saya pernah sampaikan bahwa Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya. Beliau sangat berkepentingan
untuk membangun Indonesia ini meloncat jauh ke depan. Itu komitmen beliau. Maka dari situlah timbul satu konsep berpikir bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah keniscayaan. Setelah infrastruktur dibangun sedemikian masif oleh Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo juga terlibat di dalamnya pada periode kedua Pak Jokowi. Nah, kemudian setelah Pak Jokowi selesai bertugas dan beliau seperti pengakuan Pak Prabowo, kalau saya tidak didukung oleh Pak Jokowi, maka tentu bukan saya yang jadi presiden hari ini. Dan itu juga disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin ke kita. Saya tidak akan maju untuk Pilpres 2024 kalau Bapak tidak izinkan. Ya Bang ya? Kalau Bapak Jokowi itu pernyataan Pak Prabowo begitu? Pernyataan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi yang kita langsung dengar kemarin itu. Artinya ada penghormatan di situ. Sebagai pembantu dan sebagai mitra strategis. Beliau ini kan kita sebut dengan sebagai bestie lah ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi hari ini, kita lihat betapa kelompok-kelompok tertentu yang menjadi provokator, mengganggu gitu ya, dan ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu pasti tidak akan berhasil. Bahkan mereka akan mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Dugaan-dugaan bahwa ternak Mulyono, kan gitu, yang begitu banyak membantu Prabowo hari ini harus disingkirkan, harus dihabisi. Itu nggak akan pernah terjadi. Pak Jokowi itu tidak pernah nitip orang kepada Pak Prabowo. Kecuali waktu itu yang disampaikan beliau tadi, saya memang kalau dibutuhkan ini satu orang. Kalau dibutuhkan, seperti kalau menteri yang lain itu ditanya oleh Pak Prabowo, Pak kalau ini gimana? Termasuk diantaranya Menteri Keuangan yang beliau jawab bagus. Terus kaitannya dengan Budi Ari umpamanya. Saya canda-canda dengan beliau waktu beliau juga yang ngasih info ke saya. Ternyata ada reshuffle gitu. Jangan-jangan yang kita dengar tadi ya. Karena beliau ikut dengar. Kan beliau langsung hadapan dengan Pak Jokowi duduknya itu. Demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, kemakmuran apa segala macam, ya itu harus dijalankan. Kira-kira komitmen itulah. Begitu sampai di bandara kita dengar. Bla bla bla. Saya kaget juga. Maksudnya di bandara setelah dari Solo, Pak Jokowi ya? Dari Solo. Kan dapat berita kita itu. Saya nggak ngeh. Beliau udah langsung aja, namanya orang media gitu ya. Langsung. Beliau lebih lincah dari kita yang lebih junior gitu. Kaget juga. Menurut saya penggantian Budi Ari tidak ada kaitannya dengan ternak Mulyono. Tidak ada. Itu adalah komitmen kebangsaannya presiden yang diatur oleh undang-undang yang kita sebut dengan hak prerogatif. Ketika beliau ingin menggunakan hak prerogatifnya, tentu ada KPI-nya. Menjadi landasan. Nggak bisa serta-merta bukan karena like and dislike. Apalagi sekarang sedang digelorakan yang beliau 14 jam bahas dengan presiden di Hambalang itu. Tentang Koperasi Merah Putih. Bagaimana membangkitkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang berbasis kepada cara sokogurunya Indonesia dalam membangun ekonomi rakyatnya, yaitu koperasi. Tentu ada KPI-nya yang diuji, tentu ada info-info, tentu ada data-data. Setelah dibuka data-data, oh ternyata begini, ini kalau teruskan begini, teruskan begini. Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya, dan beliau tidak akan terpengaruh dengan provokasi-provokasi orang, apalagi ingin memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Mereka akan mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya yakin jika Pak Prabowo itu akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas itu makin cepat. Bonus demografi sudah di depan kita. Beliau nggak akan terpengaruh gitu. Dengan cara-cara orang yang ingin memecah belah bangsa. Kita juga perlu ingatkan Bang, orang-orang yang menjadi provokator itu,
kalian jangan mempermalukan diri sendiri. Rugi kalian. Bangsa ini akan tetap melesat maju. Presidennya seorang jenderal yang punya pengalaman tempur, seorang pengusaha yang punya pengalaman skala global, seorang anak dari ekonom yang begitu baik kepemimpinannya, Pak Mitro, seorang cucu dari pendiri Bank BNI, apa yang kurang di Pak Prabowo? Seorang presiden yang sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi, infrastruktur demikian masif, tinggal menuju landasan pacu terbang. Ya, tapi kan menurut saya begini, kita bisa baca ini belum ikhlas menerima kekalahan. Residu pilpres ya. Jadi beliau lebih langsung. Kalau kita lihat kan begitu, ya. Kok belum banyak hal sebenarnya yang diantisipasi oleh presiden. Kan? Ini kan antisipatif namanya. Misalnya, ya memang gini, pada tingkat masyarakat awam, masyarakat yang memang dalam masalah politik, orang pikir politik itu kan isu. Iya. Wah, kita udah ngerti politik kok, jangan dibohongi. Itu kan isu. Politik ini kan bukan isu. Di dalamnya ada persoalan intelijen, di dalamnya ada kerahasiaan, di dalamnya ada yang namanya juga analisis, gitu loh. Kita tidak bisa hanya menangkap persoalan politik dari 1-2 orang, apakah namanya pengamat atau namanya apalagi provokator, lebih bahaya lagi kan. Gitu. Jadi kan ini sebenarnya berangkat kalau kita lihat masih ada rasa kecewa dan meningkat menjadi kebencian. Residu terpelihara gitu Bang. Jadi kalau dalam agama itu begini, kita kan disuruh menghindari punya sifat iri dan dengki. Kalau ada orang yang iri dan dengki sama Prabowo, makin dia lihat Prabowo ini sukses, makin sakit dia. Iya. Iya kan? Iya betul. Prabowo ini kok tenang-tenang aja, sukses terus nih. Bikin MBG, bikin sekolah rakyat, bikin gini, dia tenang-tenang. Orang-orang yang nggak suka ini kan makin sakit. Ya kan? Terpendam dalam diri dia. Nah, bagaimana caranya untuk dia menggagalkan? Ya kan? Satu-satunya ya upayakan bikin kerusuhan, bikin macam-macam, dibenturkan sana sini gitu. Makar, framing dan macam-macam. Itu yang kalau kita baca ya. Kok sebenarnya seperti ada kolaborasi ini, kelompok-kelompok yang kalah ini. Itu salah satu yang terbaru ya tentang framing itu Bang ya. Misalnya Refli Harun CS ya, bilang kan bahwa solusi untuk mengatasi persoalan bangsa ini yang sekarang ini yang makin menurut mereka makin semrawut itu adalah 3. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, terus ada juga yang nambah ganti Kapolri. Itu terkait dengan itu aksi massa kemarin gitu. Jadi itu yang digelembungkan itu, bahkan ada yang bilang gini, itu tuntutan 17.8 itu ternyata tidak ada poin soal pergantian Kapolri, itu sudah dikuasai geng Solo gitu. Saidi itu bilang begitu gitu. Jadi itu memang framingnya seperti itu gitu Bang. Ya sebenarnya kan kita harus mendidik masyarakat, ya, jangan memahami politik dari framing-framing seperti itu. Gitu loh. Ini orang ini kan dilihat latar belakangnya. Saya Didu itu kan kekecewaannya udah panjang. Refli Harun kekecewaannya juga sudah panjang, gitu loh. Iya kan? Nah, jadi memang itu yang saya bilang tadi, tidak bisa menerima. Kan kita tahu tempat-tempat posisinya masing-masing ini di mana kan gitu. Iya. Ya, akhirnya ya keluarnya seperti itu. Nah, tapi yang menarik Bang, terkait dengan soal hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo ya. Jadi setelah reshuffle itu kan ada video dari salah seorang relawan Jokowi lah yang marah-marah. Kok Budi Ari diganti, salahnya apa? Terus dia nyerang Prabowo. Gitu ya, bahwa Prabowo itu adalah bagian dari, nggak tahu berterima kasih pada Pak Jokowi, bagian dari masa lalunya Orde Baru, terus memotong anggaran-anggaran daerah gitu ya, yang membuat kerusuhan. Jadi ternyata
ada respon semacam itu dari relawan Jokowi. Salah satu lah ya, satu relawan, sebagian relawan Jokowi. Nah itu menurut Bang Darmizal gimana? Kalau dengan situasi semacam ini? Ya, pertama harus dipahami relawan. Relawan itu akar kata dari sukarelawan. Oke. Saya lama sekali dulu diskusi tentang kalimat relawan itu bersama Prof. Yusbadudu. Sehingga lahirlah dulu kalimatnya relawan SBY JK. Nah, tadinya sukarelawan itu. Oh ini waktu ya kita flashback lah. Ya. Kata relawan pertama itu kami mudah-mudahan itu ya. Karena sebelumnya namanya sukarelawan. Bang Darmizal masih di Demokrat waktu itu ya. Belum Demokrat. Belum ada Demokrat. Belum Demokrat. Sudah ada Demokrat tapi belum menjadi presiden dalam rangka menghantar Pak SBY calon presiden waktu itu. Relawan itu harus sudah selesai dengan dirinya. Tidak lagi terkontaminasi pikiran-pikiran yang bersifat pragmatis. Dan itu sepenuhnya ketika kita sudah menghantarkan, karena relawan kan tidak bisa mengusung, Bang. Dia bukan partai politik. Dia hanya boleh mendukung apa yang sudah diputuskan oleh partai politik untuk mengusung seseorang. Maka masuklah relawan di situ. Gitu. Contoh, beliau kemarin adalah salah satu pendukung calon presiden. Kami salah satu relawan pendukung calon presiden. Calon presiden itu kan udah diusung oleh partai politik. Nah, pemahaman relawan ketika tidak berani bersabar, tidak mampu menahan diri untuk berucap dan berkata yang bijak, itulah muncul emosi gitu. Loyalitas kita ketika sudah mendukung seseorang calon pemimpin, maka atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum ini harus jadi ininya kita gitu. Nggak bisa kita ketika sudah dipilih ulil amrinya terus kita marah-marah gitu tanpa bisa menahan rasa sabar untuk memahami apa sih yang terjadi gitu. Bukankah yang tadi kita bahas seorang presiden itu punya hak prerogatif. Ketika diberhentikan hari ini untuk posisi ini, presiden mungkin punya rencana lain karena kompetensinya akan dibawa ke tempat lain yang lebih bermanfaat. Itu ada kemungkinan. Tapi ketika kita marah-marah, bisa saja presiden berpikir lain. Ternyata. Kan gitu. Saya sudah rencanakan tempat yang lebih baik untuk membantu saya demi kepentingan negara. Ada yang marah-marah, ya sudah nggak dulu deh. Kan harus berkontemplasi kita. Ya Bang? Harus kita berani merenung. Apa ini? Nggak mungkin undang-undang dibuat serampangan memberi hak prerogatif kepada presiden kalau bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tugasnya presiden itu adalah membangun negara demi kesejahteraan rakyat ansih. Saya nggak kurang sepakat atau katakanlah saya nggak setuju kalau kita tiba-tiba marah gitu. Harusnya kita renung dulu ada apa sebenarnya. Kalau perlu kita diskusi. Tadi beliau bilang. Dan video itu kemudian dipakai juga sama kelompok yang pengen supaya adu domba Jokowi Prabowo ini bertahan terus. Dipakai tuh termul marah gitu. Itu Bang narasinya begitu. Ya kita janganlah beri kesempatan para provokator, para agitator itu menambah senjatanya kalau pelurunya kita yang berikan gitu. Harusnya kita menjadi filter, harusnya kita mengamplify apa yang paling baik, apa yang sudah baik, apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin yang sudah kita hantarkan itu demi kepentingan bangsa. Saya pikir itu yang harus kita tempatkan. Maka dari itu kalau ada relawan yang begini-begini begitu, aduh. Lain dengan soal Noel ya. Noel itu ya nggak bisa kita bahas, sedih. Yang terpenting menurut saya adalah, mohon izin Bang, presiden memang harus berani memilih orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Serahkan satu pekerjaan kepada para ahlinya agar berhasil maksimal. Karena satu pekerjaan yang tidak diserahkan pada ahlinya, kita tinggal menunggu kehancuran. Salah satu itu. Dan kesombongan adalah kehancuran yang
semakin dekat. Maka ketika sudah dipilih, nggak boleh sombong. Harus tawaduk, harus istighfar. Wah ini beban ini yang saya diberikan ke saya. Bukan euforia kira-kira kan gitu Bang. Ini beliau ingin menyampaikan itu tadi. Iya Bang ya? Betul. Nah, Kalau kita semuanya kan kalau mendapatkan amanah malah bergembira ria. Kan? Dia nggak mikir bahwa dalam amanah itu ada macam-macam persoalan yang harus. Salah kaprahnya kan kemudian bergembira ria gitu kan. Alhamdulillah. Ya kayak DPR itulah, kenaikan ada tambahan gitu, lompat-lompat gitu. Harusnya kan beristighfar. Waduh, ini kita. Nah ini buat para pemirsa ya, ini Bang Zulfan dan Bang Darmizal ini kadang-kadang menyelipkan idiom-idiom Islam, idiom-idiom agama, seakan-akan beliau ini kemudian pakai bukan argumen lah, idiom-idiom Islam. Karena backgroundnya beliau ini bukan hanya sekedar politisi, saudara-saudara. Bang Zulfan ini mantan ketua PBHMI, bayangkan. Bang Darmizal itu aktif di IJMI. Nah, sebelum jadi ini tokoh-tokoh yang bergerak dalam dunia Islam. Makanya kan ada istighfar, ada atiullah wa atiur rasul. Dan Bang Sahal ini adalah yang mengajarkan kita. Harus jelas juga. Iya. Betul. Oke, kita lanjut Bang Zulfan. Ini saya masih pengen menggali gitu. Ngilik-ngilik soal pertemuan dengan Pak Prabowo yang 14 jam itu, 14-15 jam itu. Ada nggak yang mungkin semoga ini bukan off the record, komentar Pak Prabowo tentang Pak Jokowi dan tentang narasi adu domba itu. Di pertemuan itu Prabowo memberi respon apa terhadap? Ya, tadi sudah saya jelaskan lah sepintas ya. Belum, tadi dijelaskannya sebelum kita ngobrol. Sebelum kita tapping. Gitu. Maksudnya ini perlu gitu. Perlu disampaikan lagi gitu. Ya pada prinsipnya bahwa ya pertama tidak benar Pak Jokowi itu seolah-olah mengendalikan Pak Prabowo di dalam kepemimpinannya. Itu satu. Dan kedua, beliau tetap hormat kepada Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita baca ya, karakternya Pak Prabowo itu kan tidak akan melupakan orang yang berjasa, yang punya jasa. Apalagi Pak Jokowi kan jasanya sangat besar. Ini dari saya, bukan dari Pak Prabowo. Kira-kira kan begitu. Kira-kira kan begitu. Nah, oleh karena itu dia mengatakan bahwa orang-orang yang berjasa yang sudah berbuat baik, kita juga harus balas dengan kebaikan. Gitu. Itu Pak Prabowo sikapnya seperti itu. Nah, upaya-upaya untuk memecah belah dengan Pak Jokowi itu percuma. Ya, karena saya nih nggak mungkin. Banyak tokoh-tokoh utama, tokoh besar yang menginginkan saya ini harus meninggalkan Pak Jokowi. Ya nggak bisa. Berarti saya ini tidak menghargai jasa orang. Kan gitu. Nah, jadi Pak Prabowo tetap merasa dengan Pak Jokowi itu komit. Ya, tetap bersatu. Jadi orang jangan melihat hal-hal yang sifatnya parsial. Misalnya Budi Ari, Ketua Projo, dekat sama Pak Jokowi, jadi menteri, di reshuffle, ini hubungannya dengan Pak Jokowi nggak ada hubungan. Ya kan? Dan bagi Pak Jokowi sendiri, sedekat apapun orang itu, ketika dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi menteri, tapi kinerjanya jelek, memalukan Pak Jokowi juga kan? Iya kan? Nah, jadi kawan-kawan relawan tuh harus mampu melihat itu. Jangan emosional, jangan sporadis ya. Baru bilang ini, wah ini banyak itu yang ngamuk-ngamuk seperti itu. Makanya saya katakan bahwa ini kan ada jenjang-jenjangnya. Ya. Memang ada tokoh relawan itu seperti Pak Darmizal, ada yang lain-lain lagi, misalnya kita lihat ya. Ada yang memang masih kelasnya emosional aja. Gampang dikompori orang juga. Dipanasi orang, dikasih api sedikit, wah harusnya kan memang mempelajari dulu, mengkaji dulu apa yang sesungguhnya. Makanya dalam politik itu kan yang dibutuhkan itu kan ada home base. Home base itu kan tempat berpulang. Nih, bagaimana nih? Misalnya, Budi Ari kok diberhentiin nih sama Pak Prabowo. Cari home base, diskusi di situ.
Iya. Nah, ya kan? Jadi jangan sporadis. Nah, itulah kita mengharapkan kepada masing-masing kawan-kawan relawan ini membuat home base. Supaya mereka bisa berkumpul, berdiskusi, berdialog, jangan emosional pandangan sendiri. Ya. Ini saya lagi di dapur dengar berita ini, wah ini nggak benar, langsung kita Lempar TV-nya. Langsung bikin konten. Ini kan kacau kalau kayak begini. Berpolitik seperti ini ya kacau gitu loh. Dan juga kan kalau tidak salah kan istilah relawan Jokowi itu sekarang ini kan juga nggak relevan ya Bang Darmizal. Karena kan kemudian yang terjadi ya relawan Jokowi sekarang harus mendukung Prabowo Gibran gitu ya. Iya. Jadi kan itu saya kira pernah dinyatakan Bang Darmizal juga kan bahwa keberlanjutan itu harusnya keberlanjutan itu yang jadi titik tekannya gitu ya. Betul. Jadi itu yang kemudian harus dilihat dalam gambar besar. Oke. Nah, ini sebagai yang menjelang penutup nih, saya ingin mendapatkan closing remarks lah. Closing statements dari Bang Darmizal dan Bang Zul tentang dengan situasi seperti ini dan kedepannya bagaimana? Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Kedua, para pembantu presiden jika dipanggil presiden itu wajib memenuhi panggilan presiden. Hanya dua yang tidak boleh kita tolak panggilan ketika kita jadi seorang pembantu. Satu panggilan presiden, dia adalah kepala negara. Dua panggilan Tuhan, nggak boleh kita tolak itu panggilan itu. Yang ketiga adalah bahwa Presiden Prabowo itu sangat mandiri. Beliau tidak akan terpengaruh oleh agenda-agenda provokasi orang-orang dalam menentukan kebijakan bagi kepentingan bangsa dan negara. Beliau punya indeks untuk mengukur segala sesuatu. Salah kalian, menyesal kalian kalau selalu ingin menjadi provokator hanya untuk kepentingan sesaat. Ingin membangun bahwa dapat hadir di berbagai media setiap waktu. Gitu. Tapi pada akhirnya merugikan diri sendiri. Ya, tapi kan namanya usaha. Namanya usaha. Jadi ya usaha yang itu kurang baik bagi kepentingan bangsa. Termasuk bagi kepentingan mereka dan keluarganya, Bang. Kan jadi penghambat gitu ya. Jadi saya kira itu, ayolah kita bersama-sama memberikan dukungan yang kokoh kepada pemimpin yang sudah kita pilih sesuai dengan waktunya nanti. Ada waktunya. Demikian, Mas. Kan yang milih 58%. 58%. Sisanya enggak. Jadi yang ngamuk-ngamuk kan sisanya. Oke, kalau Ya, Bang Zulfan. Saya melihat begini. Kita bicara kepribadian Pak Prabowo ya. Ini orang kan punya karakter, sebenarnya karakter dia tuh orang tegas. Gitu kan. Sebagai militer ya. Nah, tetapi ketegasannya itu selalu dipertimbangkan berdasarkan untung rugi. Tidak tegas sembrono gitu. Kan orang mengharapkan ketegasan itu kan pokoknya harus begini kan gitu. Kan ketegasan itu kan harus dianalisis. Baru diambil keputusan secara tegas. Oleh karena itu dalam kaitan ini dia sedih sekali melihat pembakaran ini. Ya kan? Bagaimana kita mau membangun negara kalau gedung DPR, apa salahnya gedung DPR mesti dibakar di sana sini dengan korban 10 orang misalnya. Banyak sekali korban gitu loh. Jadi miris lah kalau dia melihat kerusuhan-kerusuhan ini, dan dia juga mengatakan mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi itu ditunggangi oleh kelompok-kelompok makar yang juga kelompok yang pembuat makar ini dimanfaatkan oleh kepentingan asing. Itu beliau kecewa sekali. Nah, oleh karena itu ini Pak Prabowo akan melakukan investigasi secara serius. Nah, langkah-langkahnya kan udah kita lihat step-stepnya. Jadi pembenahan di lingkaran persoalan keamanan kita. Ya, ini akan pasti berlanjut terus. Gitu. Nah, kita lihatlah siapa sebenarnya nanti yang memang dipercaya untuk menangani masalah-masalah keamanan ini. Ya, jadi misalnya tuntutan bahwa TNI harus masuk ke barak, ya kan? Sebenarnya memang di barak,
Yang di pusat ini kan yang punya posisi-posisi strategis saja. Iya. Iya kan? Gitu loh. Nah, kalau dibutuhkan mereka keluar kan? Apa nih pengertian tuntutan di barak ini? Artinya TNI tidak berperan apa-apa. Ya kan? Di Amerika komandan marinir jadi macam-macam, gitu loh. Nah, jadi kita di sini yang harus kita bangun ya, pemahaman-pemahaman terutama kepada dialog dengan kawan-kawan mahasiswa lebih terbuka dan lebih transparan. Tentu mahasiswa punya pandangan-pandangan bukan terbatas, tapi karena mereka itu kepingin cepat lah. Nah, tapi kan kita berhadapan. Saya misalnya gini, waktu saya masih anggota HMI, wah marah-marah sama ketua kan, begini harus begini. Begitu saya jadi ketua, pertimbangannya banyak. Nah, istilah Pak Prabowo, kita ini bekerja seperti menarik rambut di dalam tepung. Bagaimana kita menarik rambut di dalam tepung, tapi tidak ada yang rusak. Itu kata dia. Karakter dia begitu. Saya bekerja, bagaimana menarik rambut di dalam tepung. Rambutnya dapat, tepungnya tidak berserak. Kita kan tidak ingin ini terjadi konflik antar TNI sama Polri, Brimob sama polisi. Masyarakat dengan semua kan ini kacau ini. Dan itu adalah keinginan asing. Dan akhirnya apa? Kan kemarin kita lihat tuh masif di seluruh daerah. Ya kan? Nah ini kan kalau nggak cepat ditangani, saya kira Riau lepas, Aceh lepas, dimanfaatkan terus kan? Karena keributan-keributan ini. Dan contoh kasus yang ada aksi massa, kemudian penjarahan, kerusuhan yang tidak cepat ditangani itu, Nepal. Sekarang ini? Ya sekarang ini kan. Mengundurkan diri presiden sama perdana menterinya. Ada yang dipersekusi apa begitu kan? Itu kan ada yang bilang ini meniru Indonesia tapi dia lebih kebablasan. Gitu. Ya enggak, sebenarnya memang Nepal kan memang enggak sama dengan kita lah. Iya. Enggak, tapi maksud saya bahwa kejadiannya itu semua dikaitkan lah. Dan semuanya ada di medsos, Bang, di TikTok, di TikTok, Instagram, X itu yang juga membuat suasananya jadi makin panas. Ya makanya saya pikir kita ini demokrasi kita juga memang kebablasan ya. Ada negara-negara yang sudah membuka diri terhadap seluruh akses media sosial, tapi sekarang memperketat, ya, sehingga orang bisa menggunakan media sosial ataupun internet itu lewat VPN misalnya. Itu bisa. Nah, tapi kan kita nanti dituduh, wah ini nggak demokratis. Tapi demokrasi, kalau akses ini terbuka memang untuk menciptakan kegaduhan, untuk apa? Kita kan mau ciptakan ini untuk pendidikan, intelektualitas, kemaslahatan, informasi, kemaslahatan publik. Bukan untuk bikin kegaduhan. Ya kan? Bisa nggak menggunakan WhatsApp sekarang? Atau apa? Bisa, tapi kita lewat kita harus akses ke VPN. Ya kan? Jadi pakai Wi-Fi, VPN, sehingga bisa dikontrol. Memang kalau sekarang kan nggak terkontrol, siapa aja bisa masuk. Nah ini kan bahaya gitu. Ya kemajuan kita senang, kemudian keterbukaan kita senang, tetapi ketika digunakan untuk membuat kekacauan, bukan pada kemaslahatan, ya saya kira nggak ada gunanya juga. Ya kan? Banyak yang mati, banyak yang rusuh, banyak yang macam-macam. Ya kan? Iya. Itu. Oke, saya kira ini sudah istilahnya itu apa ya? Komprehensif. Perbincangan mengenai peristiwa yang terjadi itu sudah istilah bola totalitas. Total football. Oke, terima kasih Bang Zulfan dan Bang Dinur Rizal atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.